M. Saraza Mbak kalau itu. Mhm. Nah, ini buku saya. Ini saya ceritakan nih pertemuan Ayah dan Tetangga. Jadi awalnya ya bertemu di ya, kebetulan dia itu dulu sebetulnya pasien dokter gigi. Jadi Oke, baik. gigi Mhm. FGM. Nah, dia tuh pasien yang berkorban untuk ditambal giginya. Mhm. Ya, hanya ingin karena bertemu dengan saya gitu loh. Ya, kemudian saya juga butuh dia karena saya butuh giginya buat poin. Mhm. Ya udah jadi kan simbiosis mutualisme kan. Oke, baik, baik. Berarti ini cinta bersemi saat masa muda di perkuliahan begitu ya, Mbak Hanum? Iya, ya Mhm. apa bukan satu fakultas yang sama ya, tapi Mhm. Mhm. beda. Tapi karena saling punya eh, apa tadi kepentingan ya. Jadi saya penting dapat nilai, dia penting pingin ketemu saya gitu. Mhm. Tapi akhirnya jadi. Nah itu sih dari pertama ketemunya, kemudian ya seperti anak muda yang lain, kemudian penjajakan, akhirnya ya menikah. Oke, baik, baik. Perjalanannya dikisahkan juga di bukunya, tapi kalau dari Mas Rangga seperti apa ini? Pertama kali bertemu Mbak Hanum sampai akhirnya sampai sekarang melengkapi, saling melengkapi, berkarya bersama, bestseller juga. Bagaimana Mas Rangga? Iya, saya masih ingat dulu waktu masa-masa ta'aruf ya, saya disuruh nganter-nganterin tuh. Biasa ya, zaman sekarang kan juga gitu ya. Waktu itu kebetulan Hanum jadi presenter kan di stasiun TV lokal, terus saya selalu antar jemput dia. Terus waktu Hanum juga di Trans TV, saya juga selalu nganter dia waktu itu ya, pas kebetulan saya juga kerja di Jakarta. Dan itu diceritakan di buku itu juga ya, ketika Hanum itu sudah berada di karir puncaknya ya, sebagai presenter, tiba-tiba Hanum bilang ke saya dia pengen resign, dia pengen nemenin saya ke Eropa waktu itu, gantian saya yang harus ambil S3 kan. Jadi Hanum boleh dibilang waktu itu mengorbankan ya semua impiannya untuk saya gitu ya. Nah makanya saya mencoba untuk gantian juga ya, karena Hanum sudah banyak berkorban untuk saya juga bilang ke Hanum, ya saya juga akan dukung ya apapun yang kamu cita-citakan, apapun yang kamu mau ya, sebagaimana waktu itu kamu juga sudah banyak berkorban untuk aku gitu. Gitu sih Mbak ceritanya. Oke, baik-baik. Dari Mbak Hanum katanya saling melengkapi mutualisme, dari Mas Rangga juga mengatakan ini juga hal-hal yang sangat dibutuhkan juga ya antar pasangan, yaitu saling melengkapi, saling membantu, saling mendukung, saling support tentunya. Tapi kalau berbicara tentang pasangan ataupun partner, pasti mengharapkan yang bisa satu frekuensi, satu visi misi. Kalau anak muda di luar sana ini pasti sangat ingin ya. Ini bukan bukan curhat, tapi kalau berbicara tentang pasangan yang bisa satu visi misi kemudian juga sampai akhirnya berkarya, bestseller, seperti apa sih tipsnya agar bisa mendapatkan ataupun menemukan untuk orang-orang yang masanya sedang mencari. Nah, ini seperti apa sih Mbak Anu Mas Rangga untuk bisa mendapatkan pasangan yang satu frekuensi, satu visi misi? Satu visi dan misi. Aduh, mungkin diuji dulu pakai pertanyaan-pertanyaan apakah sama atau tidak ya visi misinya gitu. Nggak cuma bercanda. Sesungguhnya yang penting itu klik dan cocok, dan yang penting kalau dalam kita, kalau orang Islam ya eh, apa seiman begitu. Kemudian tentu ada ta'aruf, ada penjajakan gitu, dan yang jelas eh, saat sebelum menikah itu kita udah punya bukan perjanjian kontrak atau seperti apa, tapi paling tidak ada apa komunikasi ya untuk menyamakan frekuensi itu tadi, bahwa seperti saat dulu itu saya ingin bekerja dulu, mungkin belum ingin punya keturunan gitu, dan semua ini saya ceritakan di antara saya. Begitu juga dengan Mas Rangga waktu itu juga pengen apa bekerja dulu gitu, pengen keluar negeri. Jadi sudah di apa tata tuh dari awal gitu. Dan uh, apa yang penting apa ya itu aja sih menurut saya, dan akhirnya di let it flow aja, maksudnya diikutin aja seperti apa kehidupan. Kalau bisa berkarya bareng bagus, kalau enggak ya saling support gitu aja. Mhm, baik, baik. Kalau Mas Rangga ini, apalagi kalau laki-laki biasanya yang mencari ya, apalagi ini memiliki ketertarikan yang juga sama, sampai akhirnya berkarya, menulis, bestseller juga. Ya, Bagaimana nih Mas Rangga?
Ya, jadi sebelum kita bicara sevisi dan semisi ya, sebelumnya kita bicara seiman dan seamin dulu nih. Baik-baik. Kunci utama yang pertama ya. Jadi seiman jelas ya, kita sudah tahu itu pasti ya, ya cinta berdasarkan keimanan itu kan penting juga ya. Lalu yang kedua juga amin itu maksudnya ya yang saling saling mendukung, saling mensupport gitu ya. Jadi saya ingat tuh waktu itu ya, waktu saya menikah dengan Hanum itu saya dapat nasihat nih dari papanya Hanum, Pak Amin juga waktu itu bilang katanya menikah itu saatnya berhenti untuk saling membandingkan gitu ya. Jadi kan terkadang ketika kita menikah itu kan ya kita pasti suka banding-bandingkan gitu ya. Jadi waktu itu dibilang ya sudah kalau sudah memutuskan menikah ya sudah itu selamanya gitu ya. Oke. Jadi ya we are at the point of no return gitu ya. Artinya mau nggak mau kita harus saling support, saling mendukung gitu ya. Ya jadi ini yang kemudian juga jadi hal yang coba kami lakukan ya, sampai akhirnya waktu itu Hanum juga mendukung saya kan waktu itu berkarir sebagai dosen sekolah lagi gitu ya. Dan ketika kemudian Hanum juga punya passion sebagai penulis, kemudian saya juga dukung dia gitu. Oke. Dan ya akhirnya dari situ baru ketemulah satu visi, satu jalan bersama gitu. Ya. Oke, baik-baik. Kalau kita lihat memang ini Mbak Hanum sebagai penulis, kemudian didampingi juga Mas Rangga yang ikut menulis, Mas Rangga sebagai dosen dan lain sebagainya. Apakah memang dari awal sudah ditekadkan terlebih dahulu untuk sama-sama memiliki rasa yang sama untuk menulis atau seperti apa sih Mas Rangga terlebih dahulu? Gantian. Ya, jadi saya bilang tuh waktu itu, saya ceritakan di buku Aim Saraza kan ketika Hanum itu down ya. Waktu itu kan salah satu niat kami sebetulnya dengan kita ke Eropa, Hanum resign dari pekerjaan itu kan supaya cepat punya anak gitu ya, karena di tengah kesibukan waktu itu nggak mungkin kayaknya. Dan ternyata itu kan nggak berhasil Mbak, ya jadi kami sudah menunggu 1 bulan, 2 bulan gagal, 3 bulan gagal, sampai bulan ke-12, bulan ke-36, bulan ke-48, akhirnya Hanum sempat down pada waktu itu. Dan ya kita nggak ada siapa-siapa kan, cuma berdua. Jadi Hanum ya cuma punya saya cuma punya Hanum waktu itu. Dan saya bilang ke Hanum bahwa kita tuh ditakdirkan bersama sebetulnya untuk sama-sama menjadi penulis ya. Makanya saya tunjukkan tuh di garis tangan kita tuh ada huruf M. Coba ya dilihat ya. Oke, baik-baik. Ya ada huruf M-nya nih, yang itu singkatan dari menulis, saya bilang kayak gitu. Baik-baik. Cocok logi yang juga cocok begitu ya Mas Rangga. Ya kan di sini juga ada angka 81 dan angka 19 kan. Ya 18 ya, kalau di jumlah itu 99. Jadi waktu itu lahirlah 99 saya di langit Eropa, yang waktu itu saya bilang ya ini anak kita yang pertama gitu. Oke, baik. Baik-baik. Anak pertama adalah satu novel yang ditulis bersama. Nah, ini gimana Mbak Hanum untuk melengkapi juga kisahnya dari Mas Rangga? Ya jadi cerita tentang buku-buku kami yang kita lahirkan dari produk pikiran kita itu sebetulnya adalah hasil dari bisa dibilang mungkin kalau bahasa sekarang tuh cara healing gitu atau pelarian yang produktif gitu. Oke. Kita berkali-kali mencoba untuk punya baby tapi nggak berhasil. Jadi di Aim Saraza itu kita ceritakan sampai 6 kali saya bayi tabung. Mungkin saya sama Mas Rangga itu adalah pasangan suami istri yang paling gemar melakukan bayi tabung seluruh Indonesia mungkin. Karena tiap tahun keluar masuk rumah sakit lah, di infus lah, di kateter lah dan seterusnya gitu. Tapi nggak berhasil. Akhirnya setiap program bayi tabung nggak berhasil, ya sedih ya pastinya. Tapi alhamdulillahnya kita nggak pengen berlarut-larut dalam kesedihan. Akhirnya jadilah buku 99. Sebelumnya saya juga menulis tentang tentang Pak Amin Rais, menapak Amin Rais, persembahan putri tercinta. Kemudian ada Berjalan di Atas Cahaya. Selain itu kita juga waktu itu nulis skenario untuk film, Mbak. Jadi kita oleh produsernya nulis sekalian deh untuk skenario filmnya, karena biasanya kalau penulis bukunya itu paling tahu adegan-adegan mana yang paling emosional gitu. Kita juga nulis skenario film, semua itu kita yang tulis. Nah jadi bisa dibilang
kelekatan kita berdua sebagai penulis itu justru karena hikmah karena susah punya anak itu tadi. Ya jadi kalau nggak susah punya anak malah nggak pernah nulis mungkin ya. Baik, sama-sama berjuang bersama ya. Karena berjuang bersama jadi ya kita ya udahlah Mas, andainya kita belum punya anak tapi paling nggak kita melahirkan goresan ribuan kata-kata dan kalimat yang di dalam buku gitu. itu Baik. kalah apa ya, nggak kalah sebuah legacy juga karena yang baca mungkin akan ribuan atau jutaan orang yang akan baca, filmnya pun juga ditonton jutaan orang, jadi ya alhamdulillah kayak amal jariah aja buat kita gitu. Baik. Kalau tadi Mas Rangga juga bilang tangan kanan dan tangan kiri kalau digabungkan ada 99 begitu ya, yang juga melandasi novel pertama yang ditulis bersama-sama, yang ini juga disebut anak pertama begitu ya Mbak Hanum, Mas Rangga. Kalau dari awalnya menulis bersama di novel yang sama, walaupun nanti juga ada di film kan yang juga luar biasa boomingnya, ini proses menulisnya seperti apa? Karena ini juga menariknya adalah settingnya di luar ini. Perjalanan dari Mbak Hanum, Mas Rangga dikisahkan dengan sejarah-sejarahnya. Ini bagaimana sih dalam penulisannya Mbak Hanum, Mas Rangga? Gimana Mas? Aku dulu. Ya, Hanum aja deh. Gimana tadi pertanyaannya Mbak? Jadi gimana menggabungkan perjalanan kami gitu ya dalam perjalanan real kita terus akhirnya jadi buku gitu. Karena sangat menarik begitu ya Mbak Hanum dalam perjalanan berdua, kemudian dibukukan dengan semua intriknya juga dituangkan bersama-sama. Ini seperti apa dalam prosesnya? Ya jadi sebetulnya Mbak kalau bicara tentang buku kita anak pertama kita yang 99 Cahaya di Langit Eropa itu yang kemudian jadi bestseller, booming, laris terus jadi film juga box office, itu awalan niatan kita itu memang purely murni untuk membuat sebuah apa ya legacy lah. Legacy sebelum kita itu for good untuk meninggalkan Indonesia. Waktu itu kan kita tinggal di Austria 4 tahun. Nah 4 tahun itu kita berpikir apa ya kalau andai kata kita di Austria ini nggak ngapa-ngapain, hanya habis. Kebetulan saya kan nggak bisa bekerja, saya nggak bisa sekolah juga, terbentur oleh bahasa, terbentur oleh kurikulum waktu itu ya, karena saya dokter gigi, tapi kalau mau sekolah dokter gigi harus ngulang lagi dari awal karena mereka di Eropa, kita di Indonesia, jadi nggak dipakai gitu. Terus pokoknya terbentur masalah izin dan seterusnya. Akhirnya terus ngapain kalau cuman having fun, dalam arti cuman plesir kemana-mana, vacation, terus ngupload gambar ke Facebook, so what gitu. Tapi kalau kita bisa bikin buku, paling tidak ini jadi nggak cuma cerita buat kita, tapi cerita buat orang lain. Apalagi ini traveling peradaban Islam, mudah-mudahan menjadi ibrah dan hikmah buat yang membaca. Jadi purely itu niatannya untuk dakwah. Nah jadi kalau kemudian itu booming dan lain-lain itu ya bonus aja sih dari kami. Dan Baik. purely waktu itu melakukan diskusi dan lain-lain itu benar-benar kita kayak mencoba meramu, meracik sebagaimana saya yang Mas Rangga punya ide, kemudian saya yang mencari ceritanya, kemudian kita nonton film bareng, baca buku bareng biar dapat ide-ide, kemudian Mas Rangga juga nambahin fakta-fakta gitu biar lebih terasa gitu. Oke, baik. Dari Mbak Hanum seperti itu, dari Mas Rangga yang juga menuntaskan pendidikannya waktu itu juga, seperti apa Mas Rangga? Dari saya, tadi kalau ditanya dari mana inspirasinya gitu ya, mungkin ya dari langit mungkin ya, makanya judulnya kan semua ada langitnya tuh. 99 Cahaya di Langit Eropa, Bulan Terbelah di Langit Amerika, dan Sangkakala di Langit Andalusia, ini buku terbaru kami. Jadi memang ya inspirasi dari langit itu yang kadang saya dan Hanum juga nggak tahu gimana ceritanya ya, tiba-tiba datang, lalu kemudian terpercik aja ide, lalu kemudian kita diskusi bareng, ya kadang diskusinya juga pakai berdebat juga, ya biasalah suami istri gitu ya. Cuma dari perdebatan itu malah kemudian jadi banyak ide-ide baru ya, yang waktu itu malah kami anggap sebagai breakthrough gitu ya. Jadi menggabungkan antara fiksi dan juga sejarah itu kan suatu hal yang menarik ya. Lalu kemudian misalnya kayak di buku A.M. Saraza itu kami cerita tentang perjuangan seorang suami istri yang pengen punya anak, tapi diceritakan dari seorang anak yang masih di alam ruh, misalnya seperti itu. Itu kan itu terlahir dari diskusi-diskusi kita tuh Mbak ya.
bahkan perdebatan-perdebatan itu yang malah sering melahirkan ini ya, breakthrough itu tadi. Dan ya ini yang kemudian kita coba pertajam ya, dengan membuat outline, storyboard gitu ya. Lalu kemudian biasanya Hanum yang memberi ruh ya supaya tulisannya lebih emosional, ada energinya di situ. Nah, saya sebagai dosen ya yang lebih banyak menambah fakta-fakta nih ya. Jadi memang nanti kalau buku kami itu ciri khasnya itu ya, bukan hanya orang kemudian bisa menangis, bisa ikut bahagia, bisa ikut takut, sedih gitu ya. Tapi juga banyak fakta-fakta pengetahuan baru nih yang kami coba masukkan di situ, dan itu kontribusinya lebih banyak dari saya. Kalau yang menangis itu dari Hanum gitu. Oke, baik. Berarti ini memang pembagiannya sudah jelas juga, saling melengkapi tadi ya. Kemudian sampai akhirnya menghasilkan anak pertama ataupun buku novel pertama dengan judul 99 Cahaya di Langit Eropa. Dan memang kalau kita lihat lagi seterusnya juga ini tentang langit-langit juga. Sebenarnya ada apa sih dengan langit? Apakah langit ini sangat menggambarkan sesuatu yang memang sangat luas atau seperti apa sih nih, Mbak Hanum? Jadi kalau kita bicara tentang 99 Cahaya di Langit Eropa, kemudian bulan terbelah di langit Amerika, kemudian ini terakhir ya Sangkakala di Langit Andalusia, itu yang keroknya itu Mas Rangga ya. Maksudnya dalam arti dulu memang awalnya itu kita nggak pengen bikin trilogi, tapi karena kita mau bikin sebuah judul yang kira-kira tidak gimana ear catching gitu buat pembaca. Kalau kita kasih jalan-jalan di peradaban Islam gitu mungkin kayak buku sejarah ya, membosankan, kayaknya berat buat anak-anak yang mau baca gitu. Jadi kita tuh juga pengen ada unsur punya misi, pengen anak-anak gimana ya, anak muda sekarang tuh bisa baca sesuatu yang tentang sejarah tapi dengan cara yang menyenangkan gitu, tidak membosankan. Makanya kayaknya bagus nih kalau 99 itu kan identik dengan Asmaul Husna gitu. Kemudian ada kata ada cahaya ya, yang kemudian kalau kita lihat ya, kalau Tuhan itu ada di langit gitu kan, maksudnya ada di atas sana. Kemudian karena kita lagi di Eropa, ya udah di Eropa gitu. Kemudian Baik. Amerika kita lanjutkan karena itu memang kita ngomong peradaban di Amerika. Terus yang terakhir ini Sangkakala di Langit Andalusia, itu sebetulnya Mbak, buku udah saya tulis tuh udah lama banget, tahun 2015, tapi nggak selesai. Ya kemudian kontemplasi yang paling susah ya, risetnya yang paling susah, bahkan kita 2 kali ke Spanyol untuk buku Sangkakala di Langit Andalusia ini. Oke, baik. Mengenai juga tentang langit-langit, tentang trilogi begitu ya? Gitu, karena ya ini udah langit gitu. Udah. Baik. Dan tadi disebutkan juga kata Mbak Hanum, Mas Rangga biang keroknya ini atas kelangit-langitan ini. Tapi Mas Rangga kita tahan terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan terkait langit-langit dan lain sebagainya yang harus kita bahas, kita tuntaskan siang hari ini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan untuk sahabat MK masih kami undang untuk bergabung bersama kami, dapat interaksi langsung, silahkan sahabat MK bersama Mbak Hanum, Mas Rangga, silahkan kita live di YouTube MK FM Jogja, ataupun dapat sampaikan di WA kami sahabat MK di 081578600923. 92,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia. Sesaat lagi Anda akan menyimak MK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK News jam 13.30 bersama saya Sulung Bahaki. Berikut berita selengkapnya. Sahabat MK, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Edi Priyono menyebut pemerintah terus bekerja untuk menyempurnakan program Kartu Prakerja baik dari sisi teknis maupun tata kelola. Edi mengatakan berdasarkan survei evaluasi selama 2020-2022, program yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Jokowi tersebut telah memberi 3 manfaat, yakni mengentaskan pengangguran, menjadi insentif untuk modal usaha, serta meningkatkan kompetensi, daya saing, produktivitas, dan kewirausahaan. Dinas Republika pihaknya berharap dengan adanya perbaikan pengelolaan, program Kartu Prakerja dapat lebih tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya. Selanjutnya sahabat MK,
Rakernas Partai Nasdem merekomendasikan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kandidat capres. Direktur Indo Riset Rocky mengatakan pihaknya mengapresiasi terkait langkah konvensi Partai Nasdem yang mau mengusung para kandidat capres yang bukan kadernya sendiri. Menurut pihaknya, langkah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres urutan pertama akan menguntungkan Partai Nasdem. Dilansir Republika, pihaknya menambahkan deklarasi mengusung bakal capres lebih awal menjadi momentum yang tepat untuk citra Partai Nasdem menjelang pemilu 2024 mendatang. Terlebih saat ini sudah ada beberapa parpol yang mendeklarasikan koalisinya. Demikian EP News jam 13.30 bersama saya Surum Behagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak MK News. 92,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa kaitan keimanan seseorang dengan mencintai sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Saatnya berbagi kebahagiaan dengan menyembelih dan mendistribusikan hewan kurban. Mari berkurban multi manfaat sebagai bentuk kepedulian kepada sesama dalam Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Sekali berkurban, banyak manfaat yang dirasakan. Memberdayakan peternak kecil, difabel, hingga mustahik. Menggunakan sarana yang ramah lingkungan dan sesuai syariah, disebar hingga pelosok negeri, bahkan sampai kepada saudara seiman di belahan bumi lainnya. Tersedia ragam paket dan tipe hewan kurban, mulai dari 1,8 juta rupiah. Dapatkan paket kurban maksimal dengan bobot hewan maksimal. Prosesi penyembelihan hewan kurban bisa dilakukan oleh mukorib di lokasi atau disaksikan dalam siaran langsung melalui live streaming. Informasi donasi dan pemilihan paket kurban, hubungi WhatsApp Center DT Peduli 0813 1712 1712 0813 1712 1712. Kurban Peduli Negeri. Kurban maksimal, makin banyak amal. Manfaat teknologi informasi menjadi kebutuhan yang sangat tinggi saat ini. Ketersediaan sistem informasi dan infrastruktur yang terintegrasi semakin penting untuk membentuk sebuah instansi atau organisasi yang efisien dan kompetitif. PT Time Excelindo adalah mitra bisnis yang tepat untuk tumbuh bersama perusahaan dan bisnis Anda. Bergerak di bidang usaha penyedia jasa layanan internet ISP, online system, telecommunication, data communication, software development, serta pembangunan dan pemeliharaan jaringan komputer maupun jaringan telekomunikasi, serta memberikan servis dalam metodologi seperti koordinasi manfaat informasi teknologi. PT Time Excelindo telah dipercaya banyak instansi daerah dan nasional, baik milik pemerintah maupun swasta. Tunggu apa lagi? Segera hubungi customer service PT Time Excelindo, Jalan Ring Road Utara, Condong Catur, Depok Sleman, Yogyakarta. Telepon 0274 4477 817. Cek info lebih lanjut di www.excelindo.co.id. Time Excelindo, the best partner for your business. Pergaulan antara Rasulullah dan para sahabatnya berlangsung dalam suasana santun, penuh cinta dan kepatuhan yang sempurna. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidaklah beriman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari.
Inspirasi siang spesial bersama Hanum Salsabila Rais dan juga Rangga Almahendra, sahabat MK, di program Inspirasi Siang Spesial bersama Republika tentunya. Masih bersama kami, sahabat MK, Mbak Hanum dan juga Mas Rangga masih membahas hal-hal yang sepertinya kalau di siang hari ini dibahas sangat pas sekali, sahabat MK. Sambil sahabat MK menikmati akhir pekan, sambil memikirkan kira-kira kita mau ngapain ya. Kita akan lanjutkan, sahabat MK, perbincangan kita. Kalau tadi setelah Mbak Hanum mengatakan bahwa trilogi ataupun buku-buku yang berkaitan juga tentang langit ini adalah ide dari Mas Rangga. Bagaimana ini Mas Rangga yang katanya memiliki ide tersebut, dan apakah memang buku-buku yang memiliki topik langit begitu ya, judulnya langit, ini saling berkaitan atau seperti apa sih Mas Rangga? Ya, jadi memang banyak maksud simbolik juga ya dari judul-judul yang kami buat ya. Kalau 99 Cahaya, tadi Hanum juga cerita, ini kan cerita tentang kejayaan Islam di Eropa ya, dari namanya Asmaul Husna itu kan tentang kebesaran Allah gitu ya. Selama ini orang kan kalau bicara Eropa itu kan pasti ya Menara Eiffel, Stadion San Siro mungkin gitu ya. Nggak pernah terbayang gitu loh bahwa ada jejak kebesaran Islam juga di sana ya. Makanya kami beri judul 99 Cahaya. Bukan terbelah jelas, jadi kami bercerita tentang terbelahnya ya masyarakat terutama di Amerika nih ya, pasca 9/11 yang itu juga kita rasakan kan di Indonesia, ada Islamofobia dan lain sebagainya gitu ya. Nah yang kalau disangka kalah ini juga jelas, kami ingin mengajak pembaca itu untuk ya belajar dari sejarah ya. Jadi dulu di Andalusia, Spanyol Selatan itu Islam itu pernah jadi mayoritas ya, dan tumbuh sangat subur sekali itu waktu itu ya. Tapi dalam hitungan waktu kurang dari 800 tahun ya, Islam yang tadinya mayoritas sekarang boleh dibilang hilang nih, boleh dibilang tersapu dari Andalusia gitu ya. Dan tentu saja kami ingin membawa Sangkakala di Langit Andalusia ini sebagai pelajaran juga ya bagi anak muda ya, tentang sejarah sih. Kita nggak boleh melupakan ya dengan apa yang terjadi di Andalusia ya, karena bisa saja terjadi di Indonesia, we never know gitu. Jadi itu maksud kami menulis buku terbaru kami ini Mbak, Sangkakala di Langit Andalusia ya gitu. Baik. Tapi kalau Mbak Hanum tadi diceritakan juga, Mas Rangga menyebutkan buku trilogi tentang langit ini yang judulnya ada langitnya, tentang langit, ini mengisahkan tentang Islam di luar sana begitu. Mulai dari adanya kejayaan Islam, kemudian Islamofobia. Sebenarnya yang menarik dari kisah Islam di luar sana seperti apa sampai akhirnya dibukukan, bahkan ini hal yang sangat unik sekali untuk bisa kita baca bersama, Mbak Hanum. Banyak sekali ya sebetulnya ya keunikan-keunikan yang menjadi ibrah bagi kita umat muslim yang sekarang ini kita menikmati alam kebebasan gitu ya di Indonesia ini gitu. Tapi kalau kita tidak hati-hati, sekarang ini kita dihadapkan pada nilai-nilai yang seolah-olah itu benar tapi sebetulnya keliru. Yang kedua dibikin kabur, ragu-ragu seakan-akan itu benar gitu ya. Kalau kita tahu yang namanya Ghazul Fikr ya, jadi perang ideologi itu terjadi, dan itu pernah terjadi sekitar 400-500 tahun yang lalu. Akhirnya Islam itu juga di Andalusia ya, di Spanyol Selatan itu yang mengenal hampir 850 tahun akhirnya terhapus begitu saja gitu. Dan hal-hal yang menarik juga, misalkan kalau sekarang sudah mulai banyak ya berita-berita atau kisah-kisah ya tentang banyaknya masjid-masjid yang dulu ada di sepanjang pantai selatan, di sepanjang selatan Nigeria itu sekarang udah jadi katedral, gereja ataupun museum gitu, dan tidak bisa lagi digunakan sebagai tempat peribadatan. Tapi itulah sejarah, tapi itu pernah terjadi ya. Jangan sampai itu terjadi lagi atau kita mengulangi kesalahan yang sama. Atau banyak sekali kita juga melihat banyak ada beberapa ya, nggak banyak, tapi ada beberapa, misalnya di sebuah katedral Palermo itu ada tulisan Al-Fatihah yang tetap dibiarkan begitu saja sebagai bentuk mungkin penghormatan terhadap para
membuat masjid di situ, meskipun sekarang sudah menjadi katedral gitu. Jadi ada kata-kata Al-Fatihah di situ yang bisa kita lihat gitu. Nah, hal yang kayak gini kan unik ya, yang nggak mungkin kita temukan di Nusantara. Baik, apalagi ini juga bisa menjadi sarana kita membaca tapi sambil jalan-jalan juga ya, melihat situasinya, suasananya. Sambil membayangkan dulu orang-orang muslim di sana seperti apa ya gitu kan. Baik, Mas Rangga, menarik sekali juga tentang Islam sejarah juga yang memang dituangkan di buku. Sebenarnya yang ingin disampaikan, kecuali di kisah-kisah yang memang ini membuat untuk improve diri, kemudian juga bisa mengalirkan suasana, tapi kalau kita membahas tentang sejarah Islam dan lain sebagainya, sebenarnya yang ingin disampaikan dari novel-novel yang berkaitan tentang sejarah Islam dan lain sebagainya ini seperti apa sih, Mas Rangga? Oke, mungkin saya akan bahas yang novel terakhir aja ya, Sangkakala di Langit Andalusia, karena kalau yang lain mungkin bisa dibaca sendiri ya di novel sebelumnya. Jadi Sangkakala di Langit Andalusia ini sangat spesial Mbak buat kami ya, karena tadi Hanum sudah cerita, ini prosesnya paling lama penulisannya, paling kompleks ya. Nanti kalau Mbak baca akan kerasa bahwa ini tuh nggak biasa, belum pernah ada penulisan novel di Indonesia tuh yang dibuat seperti ini gitu ya. Ada kombinasi masa kini, masa lalu terus kemudian ada banyak emosinya, ada banyak faktanya gitu ya. Dan tadi ya mencoba menjawab pertanyaan apa sih yang membuat Islam yang tadinya mayoritas di Andalusia tiba-tiba hilang. Oke. Ya. Dan pesannya tentu saja satu sih, persatuan umat sih Mbak. Jadi kalau boleh ditanya ya, the main message dari Sangkakala di Langit Andalusia adalah ajakan untuk umat untuk bersatu Mbak. Mungkin itu ya yang nanti bisa dibaca sendiri dan bisa dirasakan sendiri deh, bahwa message itulah yang akan kami ketengahkan di pesan buku terakhir ini ya, Sangkakala di Langit Andalusia. Mungkin gitu Mbak. Baik. Kalau tadi juga diceritakan bahwa memang buku terakhir ini sangat lama, bahkan dari 2015 baru bisa selesai di tahun ini 2022, 7 tahun. Bahkan Mas Rangga saja dosen ini buru-buru untuk mengejar skripsi juga. Mbak Hanum juga segera harus merilisnya. Nah sebenarnya Mbak Hanum yang membuat ini lama, ini seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang ini sangat deep sekali, sangat dalam sekali sampai akhirnya membutuhkan waktu yang lama, riset yang sangat dalam, atau seperti apa sih Mbak Hanum? Ya, jadi saya bicara tentang literasi juga di Indonesia ya. Kalau kita lihat Mbak, sekarang ini terjadi apa yang namanya disrupsi literasi kita ya. Jadi perbukuan kita itu kan tidak seperti dulu lagi. Semua orang sekarang bisa menulis dengan gampang, tanpa editor, tanpa apapun ya. Ada platform-platform online menulis dan berbayar, dan mereka bisa meraup keuntungan dengan mudah. Namun setelah saya cermati dan saya pelajari sekarang ini, saya melihat ada perubahan ada hal yang membuat saya tuh prihatin, sebenarnya risih gitu, karena penulis-penulis banyak banget yang hanya ingin mengejar financial feedback gitu, tapi dengan tema-tema yang maaf agak mungkin menjurus ke pornografi atau hanya cerita-cerita yang full romance saja, tidak ada unsur moralnya begitu ya. Dan memang kita sedang berperan dalam Ghazal Fikr itu tadi, itu bagian dari Fikr. Kalau kita lihat di platform-platform lain itu, anak-anak gampang sekali membaca tautan-tautan, kemudian bersambung, membeli koin ya, kemudian bayar terus. Tapi setelah saya lihat, ya ampun kok tulisan literasi perbukuan kita kok seperti ini ya sekarang gitu ya. Ditambah lagi pandemi, penerbit buku juga kadang-kadang mengerem gitu untuk menerbitkan buku ya secara fisik gitu. Jadi semuanya online. Tapi yang saya rasakan tulisan-tulisan kualitasnya jadi semakin menurun. Seperti tidak ada riset gitu, seperti tidak ada pemilihan diksi-diksi kata yang sesuai dengan KBBI gitu ya, semua serba ngomong apa aja ya, dan serba tidak terarah dan tidak terlihat bahwa ini benar-benar literasi Indonesia gitu. Nah makanya waktu itu saya pikir saya harus membuat sebuah buku yang berbeda gitu, nggak boleh ikut-ikutan atau follower dengan tren buku yang sekarang gitu. Kami membuat buku ini full dengan deep research dan bahkan point of view-nya juga berbeda. Jadi buku Sangkakala di Langit Andalusia itu
ada 2 track Mbak. Oke, baik. Track Hanum dan Rangga yang berusaha untuk mencari tentang seluk-beluk peradaban Islam lewat sebuah karakter atau seorang karakter Muslim yang di tahun 1492 di Andalusia, dan track Ramar. Jadi karakter yang kita ciptakan berdasarkan histori atau sejarah yang kita riset tentang bagaimana the rise and the fall of Andalusia. Jadi itu yang kemudian kita gabungkan jadi satu buku, kemudian nanti ngeblend ya. Jadi cerita Hanum ini adalah, dan Rangga ya dalam penelusurannya itu adalah cerita tentang Ramar, si penghafal Al-Quran terakhir di Andalusia ini yang dibuat oleh pemerintah saat itu yang sudah dikuasai oleh Isabella dan Ferdinand. Dan ini sebuah mungkin kok jauh banget sih Mbak Hanum tentang cerita sana gitu ya. Kenapa nggak di sini aja gitu? Ya karena kita sedang mencari ibrah tentang cerita itu dari luar gitu, biar menjadi pelajaran kita. Oke, baik. Research-nya memang benar-benar lama Mbak, karena kita ini beda Mbak. Jadi ini bukan pure history gitu. Ya. Jadi kalau pure history pasti nggak akan menarik gitu, namanya anak buku kajian sejarah gitu ya. Tapi juga bukan pure fiction, karena di situ kalau kita lihat kita lengkapi dengan data-data gitu, bahwa ini pernah terjadi loh perang ini. Kemudian beberapa nama yang kita jadikan karakter di situ juga karakter yang memang pernah hidup di masa Andalusia, misalnya Inquisitor Ximenes de Cisneros, kemudian Isabella dan Raja Ferdinand, itu semua ada. Baik. Berarti ini buku paket lengkap begitu ya, Mbak Hanum, Mas Rangga. Sejarahnya dapat, ilmunya dapat, rasanya juga dapat. Wah, ini sangat lengkap sekali, dikemas sedemikian rupa sehingga akhirnya menjadi sebuah novel, sebuah buku. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu Mbak Hanum, Mas Rangga, untuk melanjutkan. Kita ulik lagi lebih dalam mengenai buku dari Mbak Hanum, Mas Rangga, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan untuk sahabat MQ, silahkan masih kami tunggu untuk bergabung bersama kami. Insya Allah akan kami sapa di akhir segmen nanti. Sahabat MQ bersama Mas Hanum dan juga Mbak Hanum dan juga Mas Rangga. Inspirasi siang sahabat MQ akan kembali untuk Anda. Sahabat MQ setelah informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MQ, bagaimana cara agar senantiasa mendapat pertolongan dari Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Kemana sih Papa teh? Katanya mau jemput, udah 2 jam belum datang juga. SMS gak dibales. Jangan marah. Wah, kok ada Agim? Aduh. Akhlak mulia dan dibawa tetap terjaga. Aduh. Jangan marah. Assalamualaikum, Mah. Maafin Bapak telat, Mah. Tadi di jalan macet banget. Waalaikumsalam, Pak. Maafin Mama ya. Kan Papa yang salah. Mama yang salah, Pak. Papa. Mama. Papa. Menunggu telepon diangkat jadi berbuah manfaat. Dengan data sambung pribadi Tausiah A'agim, aktifkan NSP-nya dengan ketik bintang 121 bintang 44 pagar, bintang 121 bintang 44 pagar. Tarif hanya Rp1.000 per pekan atau Rp3.000 per bulan. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Cerita si kembar Aman dan Titin. Sebuah pesawat Boeing. Bu, tahun ini kita berkurban di Palestina yuk. Emang bisa? Kita kan di Indonesia. Bisa Bu, kalau kita ikut program Aman Palestina berkurban di bumi para nabi. Insya Allah kurban kita sampai di sana dengan aman. Nah, bener tuh kata Titin. Satu bagian sapi harganya Rp6 juta. Kalau 1 ekor domba di Gaza harganya Rp6 juta. Tapi dana kita belum cukup sayang. Tenang Bu, bisa juga ikut program sedekah kurban Rp500.000. Nah, selain di Palestina, kita juga bisa berkurban untuk saudara-saudara di negara yang gak aman lainnya, seperti Suriah. Sambutan hangat umat Islam Indonesia meramaikan kurban di bumi para nabi bersama Aman Palestina Indonesia. Kunjungi kantor kami di Surapati Core Blok F nomor 9, Jalan PHH Mustafa Bandung.
atau langsung donasi melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Aman Palestin Indonesia di nomor 77008002. Tambahkan kode unik 556 di akhir nominal donasi. Konfirmasi 0878 7555 3993. Aman Palestin Indonesia. Keikhlasan Anda, ketulusan kami. Cinta Palestina diwujudkan dengan aksi nyata. Cinta Masjidil Aqsa tak bisa hanya dengan diam 1000 kata. Aman Palestin Indonesia bergerak bersama menjadi yang terdepan dalam mendapatkan dana serta menyediakan bantuan untuk Palestina demi terbebasnya Masjidil Aqsa. Simak perbincangannya dalam program Inspirasi Niaga bersama Aman Palestin Indonesia setiap Kamis jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasulullah adalah orang yang penuh dengan kerendahan hati dan sempurna budi pekertinya. Maka, beliau selalu memulai mengucapkan salam kepada orang lain dan menaruh perhatian sepenuhnya kepada orang yang mengajaknya bicara. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Inspirasi Siang, sahabat MP Spesial, masih bersama Mbak Hanum dan juga Mas Rangga, bersama Republika juga, masih membahas buku yang memang sedang dirilis, sahabat MK, baru saja dirilis. Ini juga tadi kalau disebutkan ada beberapa buku yang memang ini sebuah trilogi begitu ya, ataupun memiliki latar belakang hal-hal sejarah Islam di luar sana, sahabat MK. Tapi ternyata sahabat MK, mungkin sahabat MK juga pernah membaca, sudah memilikinya mungkin. Ini satu buku yang juga menarik, sahabat MK, yang dibuat oleh Mbak Hanum. Ini tentang Haim Sarahza, yang mana ini sedikit berbeda dengan trilogi yang tadi kita bahas, sahabat MK. Ini sangat penuh haru, sangat penuh dengan emosional, sahabat MK. Tapi kita langsung saja tanyakan ke Mbak Hanum dan juga Mas Rangga, satu novel sudah terlebih dahulu rilis begitu ya Mbak Hanum, Mas Rangga, tentang Haim Sarahza. Kalau kita bahas terlebih dahulu, tadi kita sudah bahas tentang hal-hal yang berat begitu ya, informasi yang lengkap dikemas dengan menarik. Kalau sekarang kita akan bahas tentang yang syahdu, sendu, dan juga ini penuh dengan hal-hal yang membuat ketabahan begitu ya. Dari Mbak Hanum sendiri, ini seperti apa dalam menulis buku tersebut? Kok bisa sih sampai segitunya membuat pembaca bisa larut juga dalam kisah-kisah yang memang dituliskan oleh Mbak Hanum juga? Itu pure, kalau itu pure cerita non-fiksi ya Mbak. Hanya saja cara delivery kita itu memang dibikin fiktif. Jadi Haim Sarahza itu waktu itu saya sama Mas Rangga itu punya banyak email yang menanyakan gimana sih Mbak Hanum sama Mas Rangga agar kita tuh tetap banyak pasutri ya yang bertanya ke kita, sampai WA kita dan email kita, Instagram tuh penuh dengan DM gitu. Gimana sih caranya biar kita tetap solid, tetap saling support walaupun mungkin belum dikaruniai keturunan gitu. Karena Mbak Hanum ini udah 11 tahun lebih dan akhirnya mendapatkan dan berjuang selama itu gitu. Akhirnya saya sama Mas Rangga izin, Mas yuk kita bikin buku yuk sebelum Sangkakala di Langit Andalusia ini, malahan justru karena Sangkakala di Langit Andalusia ini justru kita 2015 kan, tapi kemudian mandek di 2016 itu kita bikin film Bulan Terbelah di Langit Andalusia 2 ya. Waktu itu saya kemudian hamil. Nah setelah hamil itu nggak nulis lagi, terus justru malah kepikiran bikin buku baru tentang perjuangan punya anak. Karena saking banyaknya yang ingin bertanya dan kita capek jawabnya kalau pakai email gitu kan. Jadi menjadi buku yang bisa dibaca banyak orang mungkin di sana yang pengen bertanya-tanya.
Akhirnya Mas Rangga kasih beberapa buku gitu dan kita baca, tapi kok bukunya biasa aja ya, cara penceritaannya itu ya cuma suami istri yang berjuang punya anak akhirnya dapet gitu. Kemudian keluh kesahnya, suka dukanya waktu memperjuangkan punya anak gitu. Tapi kita mau berpikir karena kita penulis ya, jadi kalau kayak gini kayaknya kita jadi nggak berbeda cara penulisannya, kita harus cari cara berbeda menuliskannya. Akhirnya Mas Rangga punya ide itu tadi. Jadi kita bikin point of view-nya itu dari ruh. Jadi atau di Lauhul Mahfuz yang menunggu orang tuanya itu berjuang, dia bisa melihat gitu. Dan di dalam AHR Bukhari Muslim itu juga diceritakan ternyata memang sesungguhnya sejak dunia ini dibuat oleh Allah gitu, itu sudah ada ratusan juta ruh yang dipersiapkan dan menunggu di sana untuk ngantri untuk turun ke dunia lewat usaha-usaha dan iradah manusia atau pasangan suami istri gitu, pasangan manusia. Nah inilah yang kemudian menjadi inspirasi kita. Kalau gitu point of view-nya Sarahza aja yang masih ada di langit gitu. Jadi yang bercerita di sini itu adalah Sarahza. Meskipun tentu kalau membaca akan tahu bahwa ini yang dulu jelas saya dan Rangga ya, tapi paling tidak memasukkan efek itu, orang jadi semua pembaca, semua pasutri, semua orang yang sedang berjuang tuh jadi lebih fight, lebih semangat, lebih benar-benar berharap gitu, bahwa kalau kita berharap tuh ada kehidupan loh di sana dan sedang menunggu usaha-usaha kita gitu. Kalau di cuman cara biasa mungkin konvensional jadi nggak kerasa emosinya. Baik, ini adalah buku yang memang penuh dengan emosi. Tambahan dulu Mbak Hanum sebelum kita beralih ke Mas Rangga, ini juga memang buku menceritakan ataupun mengkisahkan tentang sebuah kesabaran, kemudian berserah pada Allah. Ini sebenarnya yang ingin disampaikan juga kepada penulis, dan bagaimana bisa sampai bersabar kemudian bertabah ataupun juga bisa berserah begitu ya kepada Allah, dari Mbak Hanum terlebih dahulu. Jadi gini Mbak, dalam kehidupan itu kita harus yakin ya bahwa yang namanya keberhasilan atau kesuksesan itu mindset saya akhirnya saya rubah gitu ya. Tidak ada hidup yang ideal ya, artinya keberhasilan itu bukan berupa angka atau berupa materi-materi atau jasa-jasa atau jabatan, posisi yang kita dapatkan. Tetapi bagaimana kita itu bisa menghadapi kegagalan dan kita tuh bisa bangkit setelah kegagalan itu dengan tegak dan tegap gitu. Saya rasa itu jauh lebih mendefinisi apa arti dari kesuksesan itu sendiri. Karena dalam hidup kan kita nggak mungkin menjadi orang yang selalu sukses dengan standar-standar kita gitu. Pasti akan ada yang namanya kegagalan dalam konteks orang berbeda-beda. Mungkin kegagalan ujian pas sekolah, pas kerja, patah hati, atau mungkin ditinggal pacar dan seterusnya, ditinggal kawin dan seterusnya, itu kegagalan-kegagalan. Termasuk ketika saya tidak punya anak dan saya kaget buat anak ibu saya 5, anak Mas Rangga, kedua orang tua mertua saya juga anaknya 3, jadi laki-laki dan perempuan pun juga lengkap gitu. Kenapa saya sama mereka susah punya anak? Itu buat saya adalah kegagalan yang menohok gitu ya, dan berkali-kali mencoba kok susah gitu. Sementara maaf teman-teman itu kayak kayaknya ada ya dulu yang 2 tahun punya anak 3 gitu ya. Seolah-olah semudah itu mereka punya anak, sampai mereka pun aku capek punya anak lah, aku kayaknya nggak adil gitu, nggak fair. Itu terus mendera, dan akhirnya saya berpikir, kemudian saya baca Quran, saya menenangkan hati, saya sering komunikasi sama Mas Rangga, bahkan pada tahap saya pernah mempersilahkan suami saya untuk menikah lagi, agar saya dapat surganya. Oke, baik. Oke, langsung kita lempar ke Mas Rangga. Tapi Mas Rangga silahkan langsung ungkapkan begitu Mas Rangga, yang terkait juga tentang ketabahan, selalu menemani, berjuang bersama, bahkan juga berkarya bersama. Ini seperti apa sih Mas Rangga? Iya, jadi agak beda nih kalau 99 Cahaya kan kita cerita tentang kemegahan Islam di Eropa gitu ya. Jadi di M. Sarahza tuh malah justru banyak depresinya ya. Ya tadi Hanum juga sudah cerita ya. Ya kami depresi, jelas lah di Eropa kami depresi. Ya bayangkan gini lah Mbak, mungkin pernah ya ikut ujian SIM gitu ya, atau mungkin pernah ikut ujian kuliah dulu ya.
Kalau cuma gagal sekali 2 kali itu nggak apa-apa ya. Nah ini gagalnya tuh hampir setiap bulan itu gagal. Sampai tadi ya 60 bulan. Bayangkan ya Mbak Via ikut ujian SIM dan gagal 60 kali gitu ya. Gimana rasanya? Jadi setiap bulan itu saya sampai nggak tega ya ngeliat Hanum tuh ya sampai mukul-mukul perut sendiri gitu ya, merasa nggak berguna sebagai perempuannya kayak gitulah Mbak. Dan betul waktu itu ya memang masa-masa depresi yang diceritakan di buku itu memang benar apa adanya gitu ya. Sampai ya ini nggak apa-apa ya karena di buku juga diceritakan ya sampai waktu itu Hanum juga konsultasi ke dokter, dikasih obat supaya nggak depresi, supaya tenang gitu ya. Sampai akhirnya apa Mbak, obat itu lalu kemudian diminta direbut sama Pak Amin gitu ya. Lalu obat itu dimasukkan ke tempat sampah semua. Bapak bilang gini waktu itu ya, kamu akan saya kasih obat yang lain nih ya, lebih sederhana, namanya tuh zikir gitu. Jadi ibarat orang yang hampir terjatuh di pinggir jurang itu Mbak ya, melempar zikir itu seperti melempar seutas benang gitu ya. Itu yang saya ingat dari kata-kata Bapak pada waktu itu ya istighfar gitu ya, sekali itu lempar benang, istighfar 2 kali lempar benang lagi, istighfar terus sampai lama-lama benang itu jadi rantai Mbak, jadi rantai yang membuat kita kuat lagi ya. Itu saya ingat benar tuh nasihat dari Pak Amin pada waktu itu ya, yang akhirnya ya sudah dengan berbekal zikir itu dan akhirnya itu menjadi sumber semangat kami ya setelah sekali 2 kali 6 kali bayi tabung gagal ya mungkin ini ya Allah mungkin juga akhirnya mendengar ya apa yang selama ini kami doakan gitu ya, dan lahirlah Saraza. Oke, baik. Ini adalah buku yang memang sudah terlebih dahulu rilis, kemudian ini memang mengisahkan sedikit berbeda tentang buku-buku sebelumnya, dan buku yang terakhir juga baru saja diriliskan begitu ya Mbak Hanum Mas Rangga, tentang Sangkakala di Langit Andalusia. Terakhir Mbak Hanum, ini untuk satu buku terakhir pamungkas juga di segmen terakhir juga, ini silahkan Bapak sampaikan untuk sahabat MQ yang ingin untuk segera membaca, silahkan dapat disampaikan Mbak Hanum. Ya sahabat MQ dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mengikuti dan bersama kita di sini, dan jangan lewatkan untuk membaca buku Sangkakala di Langit Andalusia. Ini buku yang bisa dibilang buku out of the box, buku keluar dari zona comfort kami, zona nyaman kami gitu, karena yang tadinya itu cuma cerita tentang Hanum dan Rangga terus ya, ini benar-benar bercerita tentang sebuah perjuangan yang mudah-mudahan menginspirasi anak-anak muda sekarang ini, anak-anak muda yang generasi Muslim, generasi yang kuat, bukan generasi stroberi atau generasi boba ya, tapi generasi yang kuat terhadap hantaman tantangan dunia sekarang, dan jangan lupakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, dan kalian harus beli dan baca bukunya. Gitu aja. Baik. Langsung dilengkapi Mas Rangga, spesialnya apa sih keunikan juga terkait Sangkakala di Langit Andalusia? Silakan Mas Rangga. Iya, saya rasa tadi ya Mbak ya, ada pelajaran berharga yang bisa kita petik ya dari sejarah Andalusia gitu ya. 800 tahun mayoritas tiba-tiba hilang sama sekali. Bahkan sekarang bukan cuma hilang Mbak, jadi tingkat ateisme itu sekarang paling tinggi itu di Spanyol ya. Dan tentu saja ya kita harus mengambil pelajaran dari situ ya. Jadi saya rasa memang buku ini bukan hanya akan membawa kita terbang ke masa lalu Mbak, tapi yang lebih penting membuat kita jadi lebih sadar dengan situasi saat ini dan lebih siap lagi dalam menghadapi masa depan ya. Itu saya rasa yang lebih penting dari buku ini. Dan tentu saja pesan utama yang tadi kami sampaikan dari buku ini ya, nanti mungkin kalau Mbak Via baca sendiri akan kerasa deh ya, bahwa yes, this is the message of unity. Ini adalah pesan persatuan gitu ya, yang memang saat ini sangat kita butuhkan ya, persatuan umat ya. Dan ya mudah-mudahan buku ini bisa membangkitkan semangat itu kembali gitu Mbak.
Baik, ini kalau dari spoilernya aja 1 jam tidak cukup, harus langsung baca saja tentang bukunya. Silahkan begitu ya Mbak Hanum, Mas Rangga. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami, berbagi bersama kami di siang hari Sabtu yang cerah. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sejahtera juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fia. Ini harusnya Baik, sahabat disuruh. MG, mungkin sudah penasaran, tertarik ingin membeli, tapi ternyata sahabat MG untuk saat ini masih dalam masa PO begitu ya, pre-order hingga nanti tanggal 26 Juni. Silahkan sahabat MG dapat cek juga ataupun bisa melihat terlebih dahulu begitu ya di e-commerce di Shopee sahabat MG, kita bisa lihat begitu di Republika Penerbit. Silahkan dapat diketik sahabat MG sampai tanggal 26 Juni begitu ya. Nanti juga masih ada hal menarik kalau ikut PO sahabat MG, terkait juga buku Sangkala di Langit Andalusia. Atau mungkin sahabat MK bisa juga di Instagramnya dari Mbak Hanum pribadi atau Mas Rangga pribadi, silahkan dapat dicek, ataupun di buku Republika sahabat MK, silahkan dapat dikepo-kepo terlebih dahulu terkait satu buku terakhir, ataupun bukan terakhir ya, kita nantikan juga buku-buku selanjutnya, tapi ini yang baru saja dirilis sahabat MK, Sangkala di Langit Andalusia. Udah Mbak Fia?